Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara Zoom kali ini walaupun dalam tatap maya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah selalu patuh dan taat terhadap ajarannya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan salah satu materi yang ada di hukum pidana ekonomi, yaitu mengenai tindak pidana pasar modal. Anggota kelompok kami diantaranya ada saya sendiri, Dewa Galih Dwi Ginting, ada Dimas Palepi, ada Muhammad Iqbal, Muhammad Fakhri, dan Rejan Gema Mahardika. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya dan saya langsung saja kepada slide. Nah, di sini ada apa itu pasar modal? Pasar modal karena bertemunya perusahaan maupun pemerintah yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dana mereka. Tindak pidana pasar modal yang dimaksud oleh Undang-Undang Pasar Modal adalah tindak pidana penipuan dan tindak pidana manipulasi pasar serta perdagangan orang dalam. Dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian tindak pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Selanjutnya. Nah, di sini ada jenis-jenis tindak pidana pasar modal. Yang pertama itu ada penipuan. Penipuan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 90 huruf C adalah membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Selanjutnya ada manipulasi pasar. Manipulasi pasar menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 91 adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak dengan dimaksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. Otoritas pasar modal mengantisipasi setiap pihak yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam hal modal dan teknologi atau sarana yang kemungkinan bisa melakukan penggambaran sedemikian rupa sehingga pasar memahami dan merespon gambaran tersebut sebagai suatu hal besar, suatu hal yang benar. Selanjutnya. Ya. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Dimas, dipersilahkan. Jenis-jenis tindak pidana POLS merupakan penghimpunan dana dalam jumlah besar oleh kelompok investor di mana dana tersebut dikelola oleh broker atau seseorang yang memahami kondisi pasar. Manajer dari POLS tersebut membeli saham suatu perusahaan dan menjualnya kepada anggota kelompok investor tersebut untuk mendorong frekuensi jual beli efek sehingga dapat meningkatkan harga efek tersebut. Cornering the market adalah membeli efek dalam jumlah yang besar sehingga dapat menguasai atau menyudutkan pasar. Praktiknya dapat dilakukan dengan short selling, yaitu menjual efek di mana pihak penjual belum memiliki efeknya. Hal ini dapat dilakukan karena bursa efek menetapkan jangka waktu penyelesaian transaksi T+3. Penjual wajib menyerahkan efeknya pada hari ketiga setelah transaksi. Jika penjual gagal menyerahkan
menyerahkan efek pada T+3, maka yang bersangkutan harus membeli efek tersebut di pasar tunai yang biasanya lebih. Oke, baik, selanjutnya. Jenis-jenis tindak pidana pasar modal. Perdagangan orang dalam insider trading. Pelaku perdagangan orang dalam dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pihak pertama yang mengemban kepercayaan secara langsung maupun tidak dari emiten atau perusahaan publik, atau disebut juga pihak yang berada dalam fiduciary position, dan pihak kedua yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama disebut juga tipes. Pihak yang termasuk golongan pertama antara lain komisaris, direktur, pegawai, pemegang saham utama, emiten atau perusahaan publik. Orang atau hubungan usahanya dengan memperoleh alam. Kemudian terjadinya perdagangan dengan menginformasi orang dalam dapat dideteksi atau orang dalam. Oke, selanjutnya. Faktor pendorong munculnya tindak pidana pasar modal. Faktor pertama adalah globalisasi. Dalam hal ini terjadi globalisasi memang mengakibatkan para pelaku di bidang pasar modal ini dapat memanfaatkan sistem finansial dan perbankan internasional untuk melakukan kegiatannya. Faktor kedua adalah cepatnya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini mungkin dapat dikatakan sebagai faktor yang paling mendorong berkembangnya tindak pidana di bidang pasar modal. Perkembangan teknologi informasi seperti internet misalnya dapat mengakibatkan kebatan negara. Faktor ketiga adalah mengenai Bapepam dalam UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, memberikan kedudukan kepada Bapepam sebagai lembaga yang banci dan ambivalensi. Di satu pihak, pundak Bapepam dibebankan tugas yang luar biasa besar. Tapi di pihak lain, kedudukannya secara lembaga birokrasi justru sangat kecil. Ya, ini hanya salah satu bagian dalam jajaran Departemen Keuangan. Inilah salah satu penyebab Bapepam dalam menjalankan tugasnya sering ragu-ragu dan tidak tuntas. Selanjutnya. Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pasar modal. Pencegahan tindak pidana pasar modal. Upaya pencegahan tindak pidana pasar modal dapat pertama, pencegahan tanpa pidana atau prevention without punishment. Yang kedua, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa atau influencing view of society on crime and punishment, mass media. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan ini, di mana faktor tersebut berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menumbuh suburkan kejahatan. Tindak pidana pasar modal. Secara umum, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana penal dan non-penal. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan atau polisi. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represif atau penindasan atau pemberantasan atau penumpasan. Setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi, selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan enforcement. Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam merupakan palang pintunya hukum pasar modal. Lembaga ini merupakan benteng dalam melakukan law enforcement dari kaidah hukum
Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus yang kami ambil yaitu tentang Sarijaya Permana Sekuritas. Langsung ke kronologinya, yaitu kasus Sarijaya Sekuritas berawal dari tindakan Presiden, Komisaris Utama, dan pemiliknya, Herman Ramli, yang secara ilegal menggunakan dana milik 8.700 nasabahnya. Dana sebesar 240 miliar rupiah tersebut ia pergunakan untuk membeli saham dan memberi pinjaman dana melalui 17 rekening baru yang fiktif. Modus yang dilakukannya adalah menggunakan dana nasabah yang seharusnya dibelikan saham sesuai instruksi nasabah dan dicatat oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai dana pribadi. Pemilik Sarijaya Sekuritas selalu menggunakan dana para nasabahnya untuk melakukan transaksi pribadi. Herman sendiri akhirnya divonis penjara selama 26 bulan. Pengadilan Negeri PN atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya menjatuhkan vonis atas gugatan perdata nasabah kepada PT Sarijaya Permana Sekuritas. Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan 134 nasabah agar Sarijaya Sekuritas mengganti dana investasi nasabah senilai 14,82 miliar rupiah. Sekian dari saya. Selanjutnya. Oke, baik. Itu tadi pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila dari teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, silakan tanyakan melalui kolom komentar atau bisa melalui pesan pribadi kepada admin yang bersangkutan. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan materi yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua untuk metode pembelajaran secara daring. Mungkin itu saja, saya mewakili teman-teman kelompok saya, mohon maaf atas segala keterbatasan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.